Halo semuanya, kembali lagi di Buka Rumah. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas desain arsitektur, terutama request dari sahabat Buka Rumah semuanya. Makanya tulis request desain kalian di kolom komentar, biar segera saya desainkan juga. Selanjutnya, bakal saya pilih untuk ditayangkan di video kita. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja. Desain kita kali ini adalah sebuah request dari subscriber kita, yaitu Kak Khadijah. Bang Admin mau request luxury glamping dengan tempat santai dan kolam renang. Ditunggu ya bang. Nah, itu dia requestannya. Jadi yang baru gabung ini adalah part 2 dari video kita sebelumnya. Khusus untuk part 2 ini kita akan bahas bagian dalam ruang dari mansion ini atau villa ini, atau luxury glamping ini gitu ya, atau bebas ya kalian sebutnya ini apa. Di bagian utama ada dua pintu, yaitu bagian kanan dan tengah rumah. Kita kasih dua pintu utama karena bagian depan yang kolam renang ini menjadi daya tariknya, jadi akan lebih menarik dan secara fungsi juga pasti lebih nyaman karena langsung di depan pintu utama ada kolam renang. Langsung aja kita masuk lewat pintu bagian kanan. Di dalamnya ada sebuah ruang santai, ruang TV dan sofa. Ruang tamu buat menyambut tamu atau kolega, keluarga-keluarga besar yang datang. Masuk di pintu kedua, pintu utama. Di dalamnya terdapat sebuah pohon dalam ruangan. Kenapa? Karena kita ingin menghadirkan nuansa alami di dalam rumah ini. Gak hanya dari luarnya aja, tapi di bagian dalamnya pun kita kasih nuansa alami berupa pohon. Rumah ini terdiri dari banyak bukaan pintu dan kaca di sekelilingnya. Karena letak geografisnya yang berada di pegunungan, jadi sangat cocok buat material-material berupa jendela, kaca, kayu apalagi, yang membuat villa ini menjadi lebih hangat. Di bagian dapur kita sediakan kitchen set yang cukup besar dengan island di tengahnya dan bisa untuk makan bersama. Sekitar kayak minibar lah, tepat di depan pohon yang ada di dalam rumah. Jadi sambil menikmati makanan atau sambil memasak, bisa menikmati keindahan dan kesejukan dari pohon ini. Kalau diperhatikan, bagian dapur dan bagian yang lainnya itu berbeda ya. Kita tambahkan parket kayu atau bisa ditambahkan dengan level sekitaran 5 cm agar menjadi pembeda antara bagian dapur dengan bagian ruang yang lainnya. Sekaligus memberikan kesan dapur ini terlihat lebih elegan. Di belakang dapur sekaligus di belakang rumahnya terdapat sebuah teras yang cukup luas, yaitu 3 kali 2 meter. Ini berguna buat kamu yang mau menikmati suasana belakang rumah, karena di belakang rumahnya juga ada bukit-bukit dan pohon-pohon yang bisa kamu nikmati. Mari kita menuju ke lantai 2. Di bawah tangga masih ada space, bisa digunakan sebagai kamar mandi juga, bisa dimakan sebagai tempat penyimpanan, apapun itu ya. Tepat di atas lantai 2 langsung kita disambut dengan sebuah sofa dan sebuah TV yang terhubung dengan sebuah balkon. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur yang ukurannya cukup besar. Sebelum menuju kamar, yuk kita ke balkon terlebih dahulu. Tepat di depan balkon, kita bisa melihat pemandangan alam dan kolam renang yang sangat indah. Untuk kalian yang berencana membuat kolam renang, pastikan perawatannya maksimal. Kenapa? Karena keindahan kolam renang itu tergantung seberapa maksimal perawatannya. Mulai dari pengurasannya, kebersihannya, itu harus dijaga semaksimal mungkin. Lanjut, kita menuju ke kamar pertama. Ukuran kamar ini 5 meter x 7 meter dengan kamar mandi dalam dan terdapat ruang santai serta TV di dalamnya. Kita pakai banyak jendela ya, bisa dilihat, dan material-material kaca untuk memanfaatkan suasana alam yang lebih natural. Jika kalian perhatikan di atas ini nih, ya, di atas kasur ada jendela sky view untuk melihat pemandangan langit pada pagi hari atau malam hari. Bisa dibayangin ya? Sebelum tidur bisa lihat bintang-bintang jika langitnya cerah. Tapi jangan lupa juga pasangkan gorden atau blindfold untuk menambah privasi Anda. Ini dia tampilan dari kamar mandinya. Kamar mandinya luxury. Simpel aja, 2 meter kali 1,5 meter. Kita pakai shower yang rain. Terus kemudian kita menggunakan toilet duduk. Kita pergunakan juga lantai parket kayu di bawahnya untuk menambah kesan hangat pada kamar mandi ini. Jadi sudah suasananya dingin, apalagi di kamar mandi dingin, nggak banget kan? Jadi harus kita pakai menggunakan parket kayu agar suasana hangat tetap Anda dapatkan. Kamar pertama ini terhubung dengan balkon dari kamar kedua. Tapi tenang, masing-masing kita beri pintu kok. Balkon menghadap ke sisi belakang rumah, di mana ada bukit dan pepohonan yang sejuk. Di bagian kamar kedua juga nggak kalah kerennya, nggak kalah uniknya.
Sebelum masuk ke kamar kedua, kita harus melewati hall di sepanjang pohon yang ada di dalam rumah. Jika pohonnya berbuah, bisa tuh kita langsung petik buahnya dari sini. Nggak usah repot-repot lagi panjat-panjat. Langsung ya kita lanjut ke kamar kedua. Nggak jauh berbeda dari fasilitas antar kamar. Ada kamar mandi dalam, ada sofa, atau ruang santai yang dilengkapi dengan televisi. Kemudian ada balkon juga yang terhubung antar kamar ini. Eits, jangan lupa di kamar ini nggak ketinggalan juga kita kasih sky view. Jadi tiap kamar ada, nggak perlu repot-repot di satu kamar atau ke kamar lain. Apa nggak takut panas nih bang? Kan langsung ke atasnya tempat tidur. Enggak, tenang, kita ada di daerah puncak gunung kok. Jadi sudah kita perhitungkan, jadi kalau panas pun kita ada blindfold, ada gorden. Jadi nggak terlalu panas ya, nggak akan sepanas ibu kota gitulah. Yap, itu dia pembahasan kamar kedua. Sekarang mari kita lihat dulu balkonnya, sekaligus tampilan bagian belakang rumahnya. Desain rumah ini simpel ya, hanya kotak seperti itu dengan tambahan mainan-mainan sudut batu alam, kemudian garis, siku-siku, serta jendela di setiap sisinya. Dan bagian depannya juga kita mainkan dengan tambahan balkon. Desain atapnya pun simpel aja, kita pakai dak semen. Jadi jika nanti mau dibikin rooftop bisa langsung ditambahkan. Namun harus perhatikan juga jika memakai dak, maka biaya juga akan semakin besar. Apalagi jika rumahnya besar juga. Alternatif lain bisa menggunakan atap genteng, atau atap ondulin, atau metal pasir, atau jenis-jenis atap lainnya yang masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, gimana tanggapannya tentang desain kali ini? Desain request dari subscriber. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kamu yang mau request desain rumah atau desain apapun, bisa langsung tuliskan juga di kolom komentar. Bisa juga hubungi nomor WhatsApp kita ke description box. Tenang, semuanya gratis, khusus buat subscriber Buka Rumah. Jadi nanti bisa kita tampilkan kayak video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.